Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Tetap semangat untuk belajar? Semangat pagi. Walaupun kita belajar siang ya, tapi kita harus semangat. Baik, sebelumnya coba kalian berdiri terlebih dahulu. Kanan mana bagian kanan? Kanan sebelah sini, ya. Yang bagian kiri, sebelah sini ya. Nah, coba siap ya, menghadap temannya. Silakan menghadap temannya. Oke, menghadap temannya ya. Yang bagian kanan berarti yang cerdas, yang bagian kiri berarti yang cerdik. Itu ya. Siap. Cerdas. Memberi salam. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Heri, kenapa? Izin. Kenapa izin? Acara keluarga ada lagi? Sudah, tidak ada ya? Sudah ya. Baik, sebelum kita ke pelajaran, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Ada yang masih ingat minggu lalu? Masih, Pak. Ya, apa Sat? Yang pertama yaitu struktur teks cerita fabel, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya. Terus? Apa lagi? Ya, apa dia? Yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks cerita fabel. Satu, kata kerja yang terdiri dari kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif, kata kerja yang memerlukan objek. Kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek. Dua, penggunaan kata sandang, si, dan sang. Tiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Empat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan cerita. Kamu tangan yang tadi maksudnya. Itu pembelajaran hari ini dibacakan oleh Elsa. Mengamati video membaca teks fabel yang disajikan peserta didik mampu menentukan struktur teks fabel dengan benar. Setelah mengamati video membaca teks fabel yang disajikan peserta didik mampu menentukan unsur keterdekan kebahasaan teks cerita fabel dengan tepat. Setelah menyusun gambar cerita fabel secara berurutan, peserta didik dapat menyusun kerangka teks cerita fabel dengan tepat. Setelah menyusun kerangka teks cerita fabel, peserta didik dapat menyusun secara Ya, setelah menyusun gambar cerita fabel, kalian nanti dapat menyusun kerangka teks cerita fabel dengan tepat. Kemudian, setelah menyusun kerangka teks cerita fabel, kalian nanti akan memerankan cerita fabel, ya. Jadi nanti kita akan membuat proyek, ya. Nanti kalian akan memerankan cerita fabel melalui bentuk video, ya. Nah, proyeknya bisa di luar jam pelajaran. Ya, nanti video yang telah kalian buat nanti dipresentasikan. Itu ya, paham? Baik. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting bergerak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil menguat. Terus, baik dari tayangan video tadi ya tentang seekor tikus dan seekor singa. Ya. Ada nggak di situ orientasinya? Ada, Pak. Ya, kita akan susun terlebih dahulu ya. Orientasi, komunikasi, dan resolusi. Ya. Yang mana yang orientasinya? Di sebuah hutan hidup seekor tikus yang mempunyai ketakutan terhadap rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Baik, di sebuah hutan ada seekor tikus ya? Ya, Ada seekor tikus. tikus.
Kemudian tikus itu mempunyai watak seperti apa? Penakut ya. Tikus mempunyai watak penakut. Kemudian setelah tikus di situ pengenalan tokohnya siapa lagi? Singa. Kalau singa bagaimana? Menyeramkan ya? Di sebuah hutan ada seekor tikus mempunyai watak penakut. Kemudian tikus itu bagaimana? Ya? Hah? Di sebuah hutan ada seekor tikus mempunyai watak penakut. Dia kemudian kenapa nak? Ya, tidak berani terhadap rubah ya. Rubah dan serigala. Kemudian ada nggak bagian komplikasinya di situ? Yang mana komplikasinya? Ya, tikus kemudian menghampiri singa ya. Tikus kemudian menghampiri singa, lalu si singa kenapa? Kalah ya, terperangkap sama apa? Sama jari pemburu. Singa terperangkap jaring pemburu. Kemudian ada nggak resolusinya di situ? Yang mana? Tikus kecil menyelamatkan singa. Dengan cara apa? Dengan cara menggigit jari. Ada nggak di situ? Apa? Tikus memiliki hati yang mulia. Nah, ketika kita memiliki hati yang mulia, tentu kita akan ditolong juga, gitu ya. Jadi kita itu harus memiliki hati yang mulia, ya. Kita itu harus membantu orang lain, ya, harus menolong orang lain. Walaupun watak kita dibilang penakut gitu ya, tapi kita harus menolong orang lain. Ya. Nah, setelah tadi melihat yang video, ada nggak yang mau memerankan cerita tersebut? Ya, silakan. Ada yang mau jadi tikus? Tasya, silakan maju Tasya ke depan. Ada yang mau jadi singa? Silakan Reski maju ke depan. Ada yang mau jadi temannya tikus dan singa? Ya, silakan maju ke depan. Silakan ya. Ada yang mau jadi naratornya? Ya, silakan Nara. Ya. Silakan dimulai. Pada suatu hari, sebuah hutan ada seekor tikus kecil. Ia takut, bahkan tak ada angin dan angin bergerak. Ia berlari mencari lubang untuk bersembunyi, sehingga ia diolok-olok oleh teman-temannya. Ya. Penakut sama ibu takut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan kebanyakan untuk menemui manusia. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di luarnya. Teman-teman tikus penasaran dengan cerita tikus. Tikus memanggil ekor singa. Dia naik ke atas singa dan wajah kecil. Dia berposisi di depan teman-temannya. Tepat pada
berteriak menggunakan makamu lebih baik lebih aja. Kenapa membantumu? Terima kasih Tikus mulai hari ini bersama. Tepuk tangan. Baik ya, tadi sudah mencontohkan memorangkan cerita Babel. Nah, Bapak akan membagi kelompok ya. Bapak akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 orang ya. Kelompoknya itu 4 orang. Kemudian ada 6 kelompok. Jadi ingat-ingat ya, ada 4 orang. Ya, silakan dimulai dari Febri. 3, 4. 2. Ini kelompok 1, silakan Ibu. Kamu kelompok berapa? 2. Itu kamu. 2. Kawannya. Sudah masuk. Ya, 1 orang satu. Saya, Bapak akan membagikan KPE ya yang akan kalian isi. Nah, nanti coba kalian menyusun teks yang akan kalian perankan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ya, silakan diisi. Sudah selesai ya? Baik ya, kalau sudah selesai, kita akan coba untuk menyusun jadwal proyek. Jadwal proyek nanti kalian akan memerankan melalui video ya. Nanti kalian buat videonya ya. Baik, akan Bapak susun jadwalnya bersama-sama dengan kalian. Nah ya, kita akan coba menyusun jadwal ya. Silakan kalian isi terlebih dahulu ya. Jadwal yang telah kami siapkan. Silakan isi terlebih dahulu. Nah, untuk penyusunan jadwalnya, kita menyusun kerangka itu berarti tanggal berapa hari ini? Menyusun kerangka. Ya, 28 Desember kita sudah menyusun kerangka ya. Kemudian dipresentasikan videonya itu tanggal berapa? Terakhir. 5 Desember itu hari apa? Hari Senin ya. Jadi proyeknya itu terakhir tanggal 5 Desember itu hari Senin. Itu ya. Ya. Nah, kalau sudah selesai, ada nggak kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini? Ya apa? Kita telah menyusun kerangka tes cerita Babel yang terdiri dari orientasi, pengenalan, komunikasi, timbulnya masalah, penyelesaian masalah, dan modal nilai moral atau perubahan pada tokoh. Kita akan membuat proyek memerankan tes cerita Babel melalui bentuk video yang dipresentasikan. Ya. Jadi nanti untuk kesimpulannya kita sudah menyusun kerangka, kemudian setelah menyusun kerangka, baru kita akan memerankan ya. Yana ya.
Setelah menyusun kerangka, nanti kita akan memerankan. Kalian boleh mengirimkan video, ya, dalam bentuk video. Nanti kalian berkelompok, teks dari yang telah kalian susun dibuat dialog ya. Nanti kalian akan berbagi peran. Mana misalnya yang menjadi penalang, mana misalnya yang menjadi semut, gitu ya. Dan mana yang misalnya menjadi temannya belalang dan temannya semut. Proyeknya nanti terakhir untuk pembuatan videonya nanti tanggal 5 Desember itu ya. Oke, kalau sudah selesai silakan ketua kelasnya disiapkan di doa. Siap, gerak, mulai.